Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamam Tariq Majid dari kelas 2C STAI Alhamidiyah Jakarta. Di video kali ini kita akan memecahkan suatu masalah siswa dalam mencari ilmu dengan menggunakan metode belajar humanistik yang telah kita pelajari. Pada suatu ketika ada seorang murid bernama Aditya. Dia mengaku sulit sekali memahami pelajaran matematika yang diberikan Bu Sri selaku guru matematika yang ada di sekolahnya. Bu Sri selaku guru matematika di sekolah tempat Aditya belajar memerhatikan masalah yang sedang dihadapi oleh muridnya. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa. Sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, apa itu teori belajar humanistik? Teori humanistik dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik, manfaat, kelebihan, serta kekurangan teori humanistik. Pembahasan yang pertama, karakteristik teori humanistik. Yang pertama, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Yang kedua, mendahulukan peningkatan pada self-control. Yang ketiga, memfokuskan pada fungsi efektif dan kognitif. Yang keempat, memfokuskan pembelajaran pada tekad dan motivasi pada diri siswa. Yang kelima, mengutamakan siswa sebagai pribadi yang unggul. Lalu selanjutnya ada manfaat teori humanistik. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai orang yang dapat menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Berikut ini adalah kelebihan teori humanistik yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan sikap minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menimbulkan kreativitas individu. Nah, pasti salah satu kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Sekarang, kekurangan teori humanistik yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Kedua, bisa menimbulkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran praktis. Nah, jadi dari peristiwa yang dialami oleh Bu Sri dan Aditya, kita dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut. Bu Sri dapat memberikan motivasi dan semangat kepada Aditya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, agar ia dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itulah tugas Bu Sri sebagai fasilitator pendidikan, supaya menciptakan pribadi siswa yang lebih percaya akan kemampuan dirinya sendiri dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dari psikologi humanistik ini, kita sebagai guru diajak untuk lebih mengajarkan dan memberikan dorongan kepada siswa individu untuk lebih mengenal serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.